Gak laku lagi, deretan artis Indonesia putuskan kerja di luar negeri. Ada yang jadi kurir. Berikut beberapa selebriti Indonesia yang kini menjalani kehidupan baru di luar negeri, seperti dirangkum oleh tim Bintang Hits. Pertama, Terry Putri. Aktris Terry Putri kini menetap di Amerika Serikat bersama suaminya, Derly Darmawan, sejak menikah pada 29 Mei 2022. Baru-baru ini, Terry menarik perhatian publik karena memilih banting setir menjadi pengantar makanan di Amerika. Meski berusia 44 tahun, ia mengaku tidak malu dengan pekerjaannya, bahkan mendapat dukungan penuh dari sang suami. Menurut Terry, kerjaan ini memberinya pendapatan yang cukup untuk hidup di negeri Paman Sam, setara dengan penghasilannya di Jakarta. 3. Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah dan keluarganya memutuskan untuk menetap di Alberta, Kanada, sejak April 2024. Dulu dikenal sebagai aktor ternama di Indonesia, kini Tengku menjalani hidup yang berbeda sebagai pekerja konstruksi di Kanada. Melalui akun media sosialnya, Tengku sering membagikan cerita kesehariannya sebagai pekerja di bidang ini, sebuah profesi yang jauh dari gemerlap dunia hiburan. Meski harus bekerja di lingkungan penuh debu dan keringat, ia mengaku menikmati pekerjaannya saat ini. 3. Gisela Cindy. Mantan artis cilik dan adik dari Gracia Indri, Gisela Cindy memutuskan pindah ke Kanada untuk melanjutkan pendidikan pada 2012. Hingga kini, ia menetap di sana dan pada Agustus 2021 memperoleh status sebagai penduduk tetap di Kanada. Gisela juga telah menemukan tambatan hatinya, seorang pria berkebangsaan Kanada bersama James Nguyen. Meskipun sudah tidak aktif sebagai artis, Gisela tetap terhubung dengan para penggemarnya melalui kanal YouTube pribadinya. Melalui kanal ini, ia sering berbagi kegiatan sehari-hari, termasuk pekerjaannya sebagai seorang manajer di Kanada. Bicara Verrell Bramasta saat jadi pejabat bikin terkejut semua orang. Aktor Verrell Bramasta tampaknya semakin mendapatkan hati publik usai ditetapkan sebagai salah satu anggota DPR RI periode ini. Keraguan dari publik memang sempat diberikan untuk seorang Verrell Bramasta, terutama dengan identitasnya sebagai seorang artis yang terjun ke dunia politik. Namun melalui tayangan yang dibagikan oleh akun X @pemerintah, Verrell Bramasta membuktikan kemampuannya sebagai pejabat dengan gaya bicara yang formal dan jauh berbeda dari biasanya. Bahkan istilah yang digunakan oleh Verrell pun terbilang baru keluar dari mulutnya. Satu di antaranya adalah digital diplomacy. Dua istilah tersebut digunakan oleh Verrell Bramasta untuk mengungkapkan pandangannya soal warganet Indonesia untuk meningkatkan branding dari Indonesia di kancah yang lebih luas. Kelemahan diplomasi kita saat ini itu sangat paralel dengan fokus saya selama ini, yaitu tentang digital diplomacy. Hadir dalam sesi tanya-jawab tersebut, Verrell pun turut bertanya mengenai saran apa yang bisa diterima oleh DPR RI untuk mempengaruhi warganet dalam mempromosikan Indonesia. Kira-kira ada saran apa dari bapak-bapak narasumber kita untuk kami, para anggota BKSAP, untuk bisa utilize dan memaksimalkan penggunaan sosial media untuk branding dan posisi negara Indonesia di mata dunia? Dan kedua, tadi soal bagaimana kita sebagai diplomatic actors bisa menginfluence netizen-netizen lain, spread atau menyebarkan berita yang baik untuk kepentingan nasional. Ini sedih karena hanya dia yang tak diundang ke acara nikahan keponakannya. Sebuah video viral di media sosial menarik perhatian warganet karena menampilkan kisah seorang ibu yang merasa tersisihkan dalam acara pernikahan keluarga. Dalam video tersebut, ibu itu terlihat hanya mampu memandang ke arah keramaian di balik jendela, tampak menahan kesedihan mendalam. Diketahui bahwa acara tersebut adalah pernikahan anak dari kakaknya, namun ia adalah satu-satunya keluarga yang tidak diundang. Unggahan tersebut berasal dari anak ibu tersebut yang menjelaskan latar belakang kejadian ini melalui teks di video. Ia menceritakan bahwa rumah mereka dan rumah sang kakak tidak berjauhan, hanya sekitar 100 meter. Namun, meskipun semua keluarga lainnya hadir, ibunya tidak diundang, yang membuat mereka merasa kecewa. Pengunggah mengungkapkan bahwa ibunya selalu bersikap baik dan menerima, namun kali ini dia sendiri merasa sulit menerima perlakuan tersebut. Pengunggah juga menyampaikan bahwa keluarganya selalu menjalankan tradisi dalam acara-acara besar, termasuk ketika ia menikah dan saat ia melahirkan buah hati pertamanya. Saat itu, ia bahkan membagikan nasi syukuran kepada masyarakat sekitar sebagai wujud penghormatan. Walau demikian, perlakuan yang diterima keluarganya kali ini seolah mengabaikan semua perhatian dan penghormatan yang pernah mereka berikan. Kisah wanita yang ditinggal sendirian tengah malam oleh teman kencan karena menolak berhubungan. Tolongin aku di tengah hutan, gak tahu tempat apa ini. Ini coba sama orang, ya Allah, gini-gini.
Pada malam menjelang tengah malam, seorang wanita di Bandung menghubungi tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung dengan permintaan bantuan yang mengejutkan. Ia mengaku berada sendirian di tengah hutan setelah ditinggalkan oleh seorang teman pria. Dalam keadaan yang tertekan dan ketakutan, wanita tersebut menangis sambil mengirimkan pesan singkat kepada tim polisi, meminta agar segera diselamatkan dari situasi yang mengancam. Pesan dari wanita itu langsung mendapat respons cepat dari pihak kepolisian. Dalam pesan singkat yang diterima tim Prabu, wanita itu menuliskan permohonan tolong yang menyeratkan rasa takut yang mendalam. Petugas yang menerima laporan segera menanyakan lokasi pastinya dan meminta pelapor untuk mengirimkan video sekeliling tempat ia berada agar mereka dapat memperkirakan lokasinya dengan lebih akurat. Setelah menerima informasi lokasi, beberapa anggota tim Prabu Lodaya segera menuju kawasan Palintang, Cigending, tempat wanita itu diduga berada. Kondisi yang sepi dan gelap di sekitar area hutan menambah tantangan dalam upaya pencarian. Namun tekad tim untuk menemukan dan menyelamatkan pelapor mendorong mereka untuk bergerak cepat melewati medan yang sulit. Tak lama kemudian, petugas berhasil menemukan wanita tersebut yang tampak ketakutan dan lemas di lokasi. Dalam penjelasannya, wanita tersebut membeberkan awal mula peristiwa yang menimpanya. Ia mengatakan bahwa pertemuan malam itu bermula ketika ia diajak keluar oleh seorang pria yang dikenalnya melalui sebuah aplikasi kencan. Pria itu menjemputnya dari rumah kontrakannya dan mengajaknya berkeliling kota, namun wanita tersebut mulai merasa curiga ketika pria itu membawa mobilnya ke arah hutan. Kecurigaan wanita itu terbukti benar. Sesampainya di tengah hutan, pria tersebut mencoba mengajaknya berhubungan. Wanita itu menolak dengan tegas. Akibat penolakannya, pria itu justru meninggalkannya sendirian di tengah hutan yang gelap dan sepi tanpa memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk mencari pertolongan. Sosok Nizar, pendakwah yang sering disebut keturunan Nabi, viral usai digerebek warga bersama istri pelayar. Nizar, seorang pendakwah dan penyanyi religi asal Magelang, Jawa Tengah, cukup dikenal melalui akun media sosial pribadinya @nizar_bs. Konten yang ia unggah kerap berisi ceramah agama serta nyanyian lagu-lagu religi yang membuatnya memiliki banyak pengikut di platform tersebut. Namun beberapa waktu lalu, ia tersandung kasus yang cukup memalukan. Nizar kedapatan bersama seorang wanita di dalam kamar. Parahnya, wanita tersebut diketahui sudah bersuami. Diketahui nama wanita tersebut adalah Mega, suaminya bekerja sebagai pelayar. Sonta, netizen mulai ramai membicarakan kasus ini setelah kabar tersebar di media sosial. Menurut sejumlah laporan, penggerebekan terjadi di Desa Limas, Kecamatan Tegarejo, Kabupaten Magelang. Awalnya warga mengaku curiga dengan kehadiran seorang pria yang mengunjungi rumah wanita bersuami tersebut. Banyak warga merasa heran karena sering pria datang ke rumah Mega, padahal statusnya sudah bersuami dan suaminya sedang bekerja di luar negeri. Kecurigaan inilah yang akhirnya mendorong warga untuk melakukan penggerebekan. Penggerebekan tersebut kemudian menjadi viral dan ramai dibahas di media sosial.